Oke guys, jadi di GTID Top 10 kali ini tuh sedikit berbeda dari GTID Top 10 sebelumnya, di mana kali ini tuh kita approach brand dan kita nanya, oh kita mau GTID Top 10 di segmen ini nih, 144 Hz 27 inch Full HD. Dan brand tersebut memberikan kita produk yang menurut mereka itu yang terbaik dan mau ikutan giveaway tanpa mereka tahu barangnya mereka itu ada di posisi mana. Oke guys, selamat datang di GTID Channel paling canggih di 2020. Dan hari ini kita akhirnya sudah selesai meramu GTID Top 10 yang berikutnya di seri 27 inch 144 Hz atau ke atasnya. Jadi kita nanya hampir ke 10 brand dan kita ambil masing-masing brand itu satu kode. Dan kita ambil nggak seperti yang di bawah 2 juta guys, karena kalau kalian lihat yang di bawah 2 juta itu lebih mudah untuk dispesifikasiin. Sekarang ini kita agak sedikit rubah ramuannya, jadi ada 6 faktor penilaian yang kita gunain untuk menilai sebuah monitor. Dia mau kita taruh di ranking berapa dan dibandingkan dengan monitor lainnya. Oke, jadi dari 6 faktor itu ada 3 faktor yang menurut gue paling penting dan mereka nilainya tuh bobotnya berbeda dibanding yang lainnya. Yang pertama itu adalah spek, dia mendapat bobot 25%. Habis itu yang kedua adalah harga, tentunya dia dapat bobot 20%, dan terakhir ada data color, dia dapat bobot 15% dan sisanya 10%. Jadi penilaian berapapun 1 sampai 10 yang kita taruh di situ itu akan dikalikan lagi dengan bobotnya. Dystopian nightmares. Human error. Infinity. On a distant planet. Our galaxy. Android. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke contender ranking 10, 9, dan ke-8. Jadi ranking 10 itu ada Acer KG271C, berikutnya ada Philips 272M8CZ, dan di ranking ke-8 itu ada ViewSonic VX2718PCMHD. Ya, untuk Acer ya satu-satunya di 10 monitor di sini yang pakai panel TN. Walaupun dia ya brightness tinggi dan dia cocok untuk kompetitif, tapi kalau kita hitung secara value to performance ya pasti antara TN dan VA orang lebih suka VA, dan antara VA dan IPS ya orang akan lebih suka IPS. Tapi ya di sini Acer juga bodinya agak sedikit goyang-goyang, jadi kita taruh di ranking 10 setelah dapat nilai rata-rata ke semuanya. Dan kenapa Philips dan ViewSonic ada di sini? Karena mereka dibandingin yang lain udah IPS, dia masih VA, dimana Philips itu menang di build quality, warnanya juga beda-beda tipis, dia lebih baik sedikit, tapi di garansi masih 1 tahun. Sedangkan di ViewSonic dia punya garansi 3 tahun dan harganya lebih murah, sekitar 10-15% dari Philips. Dan kita langsung masuk ke ranking berikutnya. Oke, di ranking berikutnya kita ada BenQ EX2710, Lenovo G27C10, dan Gigabyte G27F EK. Nah, di sini gue bahas BenQ dulu. BenQ Mobius EX2710 ini kayaknya kode yang baru, dan menurut gue tuh dia dari desain tuh keren, dan dari swivelnya mantep, mulus, dari height adjustmentnya tuh mantep, segala macem, warnanya juga bagus. Cuma dari harganya doang guys, harganya tuh nggak bisa gue justify di 5,9 juta, itu drawback dia banget sih. Menurut gua kalau dia bisa turunin harga dari itu, dia akan bisa lebih kompetitif dibanding yang lainnya. Masalahnya cuma satu sebenarnya, di harganya menurut gua. Dan berikutnya kita masuk ke ranking 6 kita, yaitu tadi yang gua bahas adalah Lenovo G2710. Nah, di sini Lenovo ini menurut gua menariknya, walaupun dia panel VA curve, dia adalah salah satunya panel VA curve dengan ergonomic stand di 27 inch termurah. Tapi dia dari sisi lainnya build quality oke, dari desainnya cukup oke,
Sisanya menurut gua biasa aja. Yang paling biasa lagi sebenarnya adalah Gigabyte. Di sini untuk Gigabyte menurut gua posisinya ya agak di tengah-tengah lah. Semuanya serba tengah-tengah. Nggak ada yang dari harga dia nggak the best, dari color dia masih oke lah. Tapi sisanya menurut gua mediocre dibandingin yang lain. Makanya dia ada di posisi kelima. Dan kita langsung lanjut ke ranking berikutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke ranking 4, udah mau mendekati 1 ya guys ya. Di sini ranking 4 ditempati oleh MSI MAG, ada optiknya, optik MAG 274R. Dimana kenapa dia bisa ranking 4? Karena gue cukup mengapresiasi sama MSI karena dia memberikan kita USB-C di monitor gamingnya. Tapi di monitor gaming ini guys, USB-C sebenarnya agak kurang-kurang penting menurut gue. Cuma ya dia ada aja, jadi gue masih apresiasi lebih karena dibandingin yang lain nggak berani masukin USB-C, di mana USB-C di 2021 itu menjadi standar baru dan dia salah satu pelopornya di monitor gamingnya. Di mana di MSI ini USB-C-nya agak sedikit ada drawback-nya, walaupun dia lebih mahal 1 jutaan, tapi USB-C dia tuh nggak ada power delivery-nya. Jadi ketika lu monitor gaming, misalnya gue membayangkan gue punya PC gaming nih, gue colok ke monitornya. Habis itu gue punya laptop, gue colok ke USB-C-nya. Ya laptop gue nggak kecas, laptop gue tetap masih colok lagi. Jadi ya USB-C ya cuma USB-C aja, tapi USB-C-nya tuh kayak prematur gitu, nggak komplit di situ. Tapi gue apresiasi lebih karena MSI berani kasih USB-C di sana. Dan berikutnya ada LG 27GL650F, di mana dia memang salah satu monitor yang paling paten menurut gue ya. Dia udah dari keluarnya yang pertama, menurut gue dia salah satu yang terbaik. Menurut gua dari salah satu yang terbaik dari saat itu sampai hari ini. Dia stabil aja, dari build quality-nya bagus, dan dia punya brightness yang paling tinggi dari semua monitor yang ada di GTID Top 10 hari ini. Dia punya brightness sampai 479 nit, hampir 500 ya, dan itu gue tes langsung pakai data color, itu brightness tertinggi. Tapi di harga 4,3 juta dia sekarang, tetap menurut gua di atasnya itu ada AOC 27G2 yang memang dari warna tuh bagus, dari harga 3,7 juta itu menarik banget. Dia tetap mendapatkan peringkat value to performance yang paling tinggi menurut gua. Dan itulah ranking 432 kita, dan masuk ke ranking satunya. Yang pasti kalian udah lihat di depan kalian di sini ada Asus VG279QL1A, di mana di harga 4,6 juta lu dapetin segala sesuatu yang terbaik dari sebuah monitor gaming di sini. Di mana lu dapetin speaker, lu dapetin build quality yang bagus, habis itu lu dapet garansi 3 tahun. Ergonomic stand juga udah pasti ada di situ. Dibandingin dengan AOC, build quality Asus dan LG ini itu dua-duanya bagus. AOC ya masih agak kurang, tapi sesuai dengan harga di 3,7 juta. Nah, pada saat Asus ini keluar di 4,6 juta, LG-nya jadi nggak menarik. Kenapa? Daripada gue bayar 600.000 ke LG dari AOC ini, 600.000 gue ke LG, mendingan gue nambah sekitar 900.000 ke Asus. Gue dapetin garansi 2 tahun lebih panjang. Nah, jadi kalau harga nggak ada masalah buat lu bisa ambil Asus ini. Tapi kalau harganya budget lu mepet, lu tinggal ambil AOC aja. Jadi LG itu posisi tengah-tengah, jadi nggak enak banget, kecuali lu memang suka banget sama desainnya. Dia juga nggak memberikan apa-apa yang lebih dibandingin AOC. Dia cuma lebih di brightness-nya aja. Sedangkan dari warna, bahkan AOC masih lebih bagus. Dan itulah GTID Top 10 kali ini, dan menurut gua posisi 1, 2, 3 ini bener-bener agak sulit untuk gua tentuin pemenangnya, karena masing-masing punya memberikan keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Dimana di AOC kasih ini, tapi dia garansi setahun. Asus kasih ini, kasih semuanya, tapi dia garansi 3 tahun dengan harga yang mepet-mepet. Dan semuanya ini gue rasa dari GTID Top 10 ini yang paling sulit yang pernah kita bikin, karena semuanya itu berbeda. Ada yang panel VA, ada yang kasih USB-C, ada yang bodinya bagus harganya mahal, ada yang segala macam faktor-faktor itu membuat gua dan tim GTID itu harus meramu
angka-angka ini dalam untuk mikirin dalam dan memberikan kalian pilihan yang terbaik 1 sampai 10. Oke, ini adalah list top 10 kita yang udah kita pikirin sedemikian rupa dengan 6 faktor yang kita pikirin juga. Dan itu menentukan ranking itu. Gimana menurut kalian semua? Kalau kalian punya argumen atau pikiran sendiri, ada kolom komentar di bawah, kalian bisa ketik dan kita bisa bicara di sana, bisa ngobrol di sana. Dan dari 10 monitor di belakang gua, ada 7 monitor yang akan di giveaway. Dan gue buang dulu, gue turunin yang nggak ikut giveaway. Ya, nantikan video giveaway-nya. Pasti beberapa waktu ke depan ada video tiba-tiba muncul giveaway, kalian bisa ikutan. Dan masing-masing dari kalian, masing-masing monitor ini mewakili satu pemenang. Dan thank you banget untuk semua sponsor kita di video kali ini. Kalian berbaik hati untuk meng-giveaway-nya kepada semua penonton setia GTID. Dan jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan giveaway dan event-event kita menarik ke depannya. Gue Aldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap